Nah, samin, samin muslim non muslim. Samin muslim non muslim. Samin. Tuh, Jai 69 naikin aja ukti. Jai 69 naik katanya tuh. Bang Junaidi ada yang mau disampaikan? Ya, Jai 69. Silakan. Muslim non muslim? Ya, selamat siang. Cuma itu sia-sia semua. Oke, silakan Anda Ya, jawab. muslim non muslim brother. Saya Kak netral, saya logika. muslim, tapi Baca data. dalam toleransi itu Di situ ilmunya. luar negeri itu sama saja mengucapkan Islam salam. Indonesia ada ini tema Ya, yang masalahnya di kitab Anda dilarang mengucapkan salam Oh, tidak ada Kak, sebenarnya. di kitab di Al-Quran pun itu Ada, bahasa Yunani Kak. Assalamualaikum itu bahasa Iya, Yunani dan itu bisa No, diucapkan no, no, saya itu bentar, katanya. bentar dulu. Tuhan Iya. tapi Bentar, brother. Saya bagi data dulu, yang lain jangan di ini dulu. Bible. Iya. Begitu Yesus yang Bentar ya, bentar. Iya, bentar. Saya tuh kalau bicara tuh selalu pakai data. Saya mengingatkan kalian supaya kalian ikut kitab kalian. 2 Yohanes pasal 1 nomor 10 ya. Nih ya. Sorry ya brother ya. Ini saya cuma ngingetin kamu supaya ikut agamamu aja. Kamu kan Kristen tuh. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, di-mute dulu brother. Noise. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Tuh, kalian diajarkan untuk nggak ngucapin salam loh. Kalau kami memang toleransi. Kami kalau cuma sekedar salam-salam aja boleh. Salam boleh. Salam Ini apa? Kak, itu ada tertulis di Al-Quran itu kalau Assalamualaikum itu bahasa Arab dan itu boleh diucapkan Anda sama Islam siapa aja. atau Kristen? Gini Kak, kalau Anda Islam memang atau Kristen? itu Assalamualaikum itu nggak bisa diucapkan di selain non-Muslim, selain Muslim, kenapa itu pejabat-pejabat itu mengucapkan salam di setiap suku-suku? Di Islam boleh, di Kristen. Kamu Kristen atau Islam? Kami boleh Kak mengucapkan itu Loh, adalah ini menghargain Kakak. Loh, Mengucapkan ini loh, Assalamualaikum itu menghargai toleransi Yaudah, baca sesama ini, baca beragama. Kamu percaya ini kita Jangan terbawa di situ Kakak. Coba lihat tadi Al-Quran Berarti Kakak ini bukan, sendiri. berarti ini enggak. Loh, berarti Itu kamu dari percaya Google, Kak. Al-Quran. Itu dari Google Kak. Coba dia di Al-Quran Ya udah. Kakak sendiri. Ya, Al-Quran Coba. saya itu untuk Islam bukan untuk Kristen. Ya udah Ini coba kitab itu Kristen bukan? lihat di Al-Quran sendiri, jangan dari Google. Iya, Assalamualaikum saya tanya. itu adalah ucapan salam kepada setiap Iya, kamu toleransi Islam. sesama Berarti kamu Islam. beragama. Tidak. Ya berarti kamu Islam. Loh, Tidak. kok berarti kamu percaya Al-Quran sekarang? Gini Kak, itu dari Orang Google. Kristen malah ngikutin Lihat Al-Quran. lihat aja dari Al-Quran aslinya. Ini bukan Itu dari Al-Quran. Google, Kamu kan itu dari Google aja Iya, bisa. udah buka Al-Quran, kitabmu. Al-Quran dongeng tuh Iya. Ada Kak. Mana Al-Quran dongeng? Mana Al-Quran dongeng coba? Lah, lihat aja Al-Quran di dongeng Google. mana? Lihat aja di Loh, Google. kok saya yang harus dilihat, kamu yang nuduh? Nah. Ini gimana ini? Gini Kakak Hey, ya. saya Itu tunggu dulu, dalam ini orang kalau mengucapkan ngomong nggak beragama jelas ya. itu, dalam mengucapkan salam itu, Iya, itu kamu tidak itu tidak dilarang. Iya, kami Islam. Kamu Islam atau Kristen? Sekarang gini Kak, kalau memang Loh, itu salah mengucapkan di ini Assalamualaikum, kenapa ini? di mana tertulis di Al-Quran mengucapkan Assalamualaikum itu salah untuk non-Muslim? Coba cari di Al-Quran kamu kalian. itu Kristen atau Islam? Udah Coba pakai cari Al-Quran dulu, kamu aku perlu sekarang? data dari kakak dulu. Loh, Di Al-Quran ada nggak Kenapa saya salah harus nggak kasih di kamu dalil situ Al-Quran? mengucapkan Kamu kan Assalamualaikum Kristen. gitu. Iya, Cari dulu Al-Quran di itu untuk data siapa? Al-Quran Ya, saya kakak, tanya. cari dulu. Dilarang nggak Ngapain kita mengucapkan harus- Assalamualaikum Kamu itu adalah mengucapkan salam toleransi berumat saya beragama gitu. kamu ngomong, kamu nggak ngerti. Omongan saya adalah kamu tuh Kristen atau Islam. Al-Quran itu Kakak kan untuk jangan orang Islam. menyalahkan semua setiap sudut Alkitab-kitab suci yang Saya ada di ngingetin mana-mana. kamu. Coba lihat di kamu Al-Quran baca. kakak sendiri. Apa nih orang ini? Coba lihat dulu di Udah Al-Quran mulai. kakak sendiri. Oh, jadi kamu nggak ngikutin Bible? Coba lihat di Udah Al-Quran ngikutin. kakak sendiri. Jangan Lah, dari Google. kenapa? Jangan dari Ya Google. Al-Quran saya, untuk Jangan orang dari Islam. Google. Lihat itu di Al-Quran asli. Itu Ya mana? itu tidak ada Ayat berapa? larangan Surah berapa? mengucapkan Ya, Assalamualaikum. surah berapa? Surah Kalau berapa? memang Ayat kakak berapa? menyatakan itu Assalamualaikum itu salah untuk diucapkan selain Muslim, Kamu nih orang coba Islam sebutkan. atau Kristen? Ini orang Coba sebutkan Kristen ini dulu. lucu ya. Mereka udah nggak mau loh pakai. Gini kakak Uni ya. Kalau memang ada tertulis di kamu Al-Quran tuh itu Islam atau mengucapkan Kristen? Assalamualaikum itu salah. Coba Iya. sebutkan di mana itu. Di Al-Quran itu tidak ada larangannya betul, tapi Al-Quran itu untuk orang Kristen atau untuk orang Islam? Di kitab kami tidak ada larangan mengucapkan Assalamualaikum. Nih, ini Dalam kitab kamu ini bukan. dalam ini setiap kitab kamu bukan. setiap beragama Ini itu kitabmu bukan. mempunyai. Nah,
Kalau cuman ngomong doang kayak gitu ngapain kamu naik ke atas? Ini kita Kakak, mau kalau buka, kamu memang itu buka kitabmu. dilarang kakak mengucapkan salam itu Ini kita di mau setiap bukan. beragama, Jikalau berarti pejabat seorang sana datang salah kepada kakak gitu. Sedangkan bukan, ngapain ustadz-ustadz kamu aja, ini sedangkan apa ulama sih ini orang aja nih? mengucapkan salam Lawak-lawak setiap emang kita nih. bertamu ke setiap rumah orang. Gimana sih kakak? Orang Islam itu kan orang Islam. Orang Islam memang Islam, gitu, nggak ada larangannya. Islam Iya. bertamu ke Kristen Iya. itu mengucapkan salam, salum. Udah, Iya, karena dia assalamualaikum orang itu Islam. artinya itu mengucapkan salam. Karena dia orang Islam. Assalamualaikum Kamu itu Islam bukan? artinya adalah mengucapkan salam. Iya, karena kami orang Islam. Betul Kamu nggak? Islam nggak? Betul nggak? Oh iya, Assalamualaikum kami itu orang mengucapkan Islam. salam. Betul nggak? Kami orang Islam. Ini berapa kali mau Betul nggak diulang-ulang nih? artinya? 10 kali. Assalamualaikum itu mengucapkan salam. Betul Salam nggak itu artinya? artinya iya. Sekarang Nah, saya tanya. jadi emang yang salah kita mengucapkan assalamualaikum untuk menghargai berumat beragama. orang Islam nggak salah. Kamu Kristen atau Islam? Kami nggak salah. Loh, dia di 2 Yohanes Buddha pasal pun 1 nggak nomor salah, 10. Hindu pun nggak salah mengucapkan kata-kata itu. Karena itu kata-kataan salam untuk menghargai umat beragama. 2 Yohanes pasal 1 nomor 10 itu kitab suci bukan? Kan aku bilang, mengucapkan assalamualaikum itu artinya apa? Mengucapkan salam kan? Betul nggak itu unik? Assalamualaikum itu mengucapkan kata salam kan? 2 Samu. Jawab dulu. Iya, kalau kami nggak Assalamualaikum itu apa-apa. artinya mengucapkan kamu Islam salam ya? kan? Oh iya. Hah? Iya, artinya selamat atas kamu ya. Keselamatan Nah, atasmu ya. Itu, Betul. nah Terus? itu bisa diucapkan semua beragama karena menghargai satu sama lain beragama. Itu namanya toleransi beragama. Iya, itu menurut siapa? Menurut agama masing-masing mengucapkan assalamualaikum itu Oke. tidak salah kepada siapapun untuk menghargai Kitab umat beragama. Ya. Kamu agamanya apa? Kristen, Oke, 2 Yohanes pasal 1 nomor 10 ini kitabnya orang Kristen bukan? Hah? Semua di Kitab Google 2 itu kalau Yohanes. namanya kitab itu namanya Yohanes, Markus, Matius, Lukas itu nama-nama kitab. Di Al-Qur'an pun itu kitab juga namanya itu. Yaudah, kamu Injil punya juga kitab suci namanya itu. Kamu punya kitab suci nggak? Kalau di Kamu punya Al-Qur'an kitab Matius bukan? itu apa? Ku tanya dulu. Nggak ada. Ngapain Enggak kamu ada. kenal Matius itu di Al-Qur'an enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Arti dari Matius itu di Al-Qur'an enggak ada artinya. Matius itu nama orang. Wah, siapa bilang nama orang? Ya terus Matius apa? Lah, Nama aku bilang, ember. Yohanes itu ada nggak tertulis di Al-Qur'an? Oh nggak ada dong. Nggak ada Kenapa ya? harus ada Kenapa tertulis? Ibu? Nggak ada Kenapa lah. Uni takut mengiyakan itu kalau di Yohanes itu ada Injilnya di Al-Qur'an? Kenapa emangnya ada Yohanes? Ada. Dalam Bible? Ada Oh, coba Yohanes tunjuk. itu dalam bahasa Mana? Kristen, dalam bahasa Islam Al-Qur'an itu ada apanya? Artinya. Apanya? Artinya apa? Ya sekarang ada nggak di Yohanes Ya, itu sekarang tertulis apa? di kitab sucinya Al-Qur'an? Ada nggak? Nggak ada lah. Coba Masa ada lihat nggak ada. Yohanes? Jangan kau bilang nggak ada Uni. Jangan Eh? kamu itu membela agamamu sendiri. tapi Membela nggak menghargai- agama sendiri. Tapi nggak mengakui Iya, agama iya, orang lain iya. gitu. Mengakui agama orang lain. Nah, Ngapain diakui? makanya Uni, Betul banget diakui. kalau beredukasi, Makanya, netral beredukasi, aja, netral aja. netral. Iya, Nggak usah jangan bertuhan aja, Bang. jangan konsepnya Jangan agama Islam konsep. ini aja yang ibu percayain, tapi agama orang nggak Iya, iya ibu dong. percayain, gitu Masa kan? saya percaya Yesus Iya, jadi Tuhan? iyalah. Bener aja. Ya, Jadi enggak berarti dong. Uni selama ini belajar nggak Kamu saling aja nggak menghargai percaya gitu ya? kitab. Loh, kamu aja nggak percaya kitab. Berarti Uni itu Ngapain saya percaya diajarkan kitabmu? itu, berarti Uni itu diajarkan itu jangan menghargai Kenapa agama lain gitu ya? saya, loh, kenapa harus saya hargai? Ada nggak tertulis di Al-Qur'an Ibu Uni itu jangan menghargai selain agama Islam? Ada nggak? Nggak tertulis ada, di situ? kami nggak diajarkan rasis. Uni mengasih edukasi seperti itu untuk menghujat orang. Untungnya sama Uni apa? Loh, yang menghujat itu kamu. Galatia pasal 3:13. Uni dari Kamu tadi mengatakan di sini Yesus menghujat tentang agama Apa ini, itu? agama ini. Apa Emangnya itu? agama Uni itu udah baik di mata umat Oh, udah. yang di dunia ini? Udah. Udah. Buktinya Eropa Nah. waktu zaman kegelapan dikeluarkan oleh Islam. Nah. Buktinya Michael Hart mengatakan Nabi Muhammad Hmm. orang berpengaruh. Nah, terus? Nah, sekarang saya tanya, di dalam 2 Yohanes pasal 1 nomor 10, kamu dilarang mengucapkan salam. Kenapa kamu nggak ikuti Tuhan? Di dalam Yohanes itu ada nggak tertulis di Al-Qur'an? Nggak ada. Masalahnya Al-Quran Siapa itu bilang Islam. nggak ada? Ya mana? Siapa bilang nggak ada? Mana? Setiap Injil itu ada Iya, tertulis mana? di setiap Mana? kitab. Udah. Mana? Coba. Udah. Injil Yohanes dalam Al-Quran. Makanya Uni Al-Quran. jangan Makanya, ngasih edukasi jangan. menghujat orang, Yasin. netral. Udah, jangan hanya ajaran Uni Menghujat. aja tapi nggak mengakui ajaran orang gitu Uni. Itu kan yang Siapa? diajarkan umat beragama Islam ini tentang menghujat agama lain. Mana tidak ada wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan hujat sembahan orang lain. Nah, itu dia Kamu kan tahu, menghujat tapi Tuhan. Uni menghujat agama lain. Gimana sih? Itu ajarannya ada loh Uni. Kenapa Uni menghujat agama Mana orang lain? coba? Untungnya sama Uni Mana? apa? Hah? Untungnya sama Uni itu Coba, menghujat agama lain? Iya. Untungnya Menghujatnya apa? gimana coba? Menghujatnya gimana?
Dari tadi aku dengar di sini, Oh, saya dengar rasa dari menghujat sini, kok saya jawab. masa di kitab suci Kristen ada dongeng-dongeng mana? mengajarkan gini? Yang Emang mana? di Al-Quran nggak ada tertulis di situ tentang dongeng? Gua tanya sama Oh, Uni. iya betul. Nah Oh, makanya nggak Uni ada. Ada jangan ini yang bilang dong ngasih itu bukan saya, itu data edukasi saya itu nih. ya Nih, nih, mengintimidasi agama nih, orang, tapi nih, intimidasi agama nih. sendiri. Ini nggak Kok terima. Gimana sih? mengintimidasi? Coba lihat itu di situ di Ya enggak, Google emang enggak. dongeng Ngapain intimidasi dongeng agama tentang sendiri? Al-Quran. Coba lihat itu Nih, di Google dongeng mana, tentang mana? Al-Quran. Ada Coba, itu. mana datanya? Ya, mana Hah? datanya? Ya, tunjukin Ada itu, datanya. lihat aja itu Alkitab di Sabda. itu. Mana? Kok saya yang Lihat harus lihat? aja. Kamu yang Lah, kamu nulis saya. ini kan ngasih edukasi, berarti siap Ngerti. dong Ini memberi mana nih? contoh, memberi Kat, panggung nih, buat yang nih. beredukasi. Iya, Gitu. dong ini edukasi ini. Ya udah cari itu di Google dongeng Loh. tentang Al-Quran. Kok Ada nggak? kok edukasi ya? Ada nggak? Loh, kok Berani saya yang nggak? harus nyari? Berani Kenapa nggak? saya harus nyari? Berani Ya, nggak? kenapa saya harus nyari? Lah sekarang gini Ya, Uni, kenapa saya harus cari? dalam Ya, Google kenapa? itu semua dalam arti Heeh. perzinahan, Dalam semua ada di Google. dalam Google. Tentang Al-Quran pun ada Heeh. dalam Google, Iya, tentang terus? Kristen pun ada dalam Google, tentang Buddha pun Semangat ada J, dalam Google. semangat J, Nah, ngomong aja terus makanya pokoknya. aku tanya sama Uni, Jangan berhenti ngomong untungnya pokoknya J. Uni, Pokoknya ya Kristen ampun, ini ini bangga sama orang edukasi, kamu. Ya. gimana sih? Kamu adalah Kalau orang yang dibanggakan edukasi ya? orang Kristen. Kalau edukasi ya? banget. Uni kalau Edukasi edukasi ya? banget. Uni kalau edukasi ya? Iya. Heeh. Oh, kalah ini, saya ini. kalah sama Makanya kamu. Uni, Kalah. jangan ngasih Kamu edukasi menang. sama orang, intimidasi Makanya. orang, tapi Uni nggak bisa diintimidasi agama Uni. Intimidasi itu Nah. artinya apa? Ya Iya, ampun, intimidasi lari artinya lagi apa? ke intimidasi, udah habis percakapan Ya Uni ya. ampun. Tentang beragaman, Iya, makanya habis tentang percakapan. arti intimidasi Iya, itu tahu. gitu ya. Iya. Iya. Enggak tahu ya. arti Makanya intimidasi Uni apa, kalau Joy? udah edukasi itu, kalau nggak tahu Makanya, pemahaman, itu. jangan tanya apa arti Iya. intimidasi. Jangan, kita konsepnya Iya, tentang apa artinya agama, bukan intimidasi. Konsep apa artinya, J? Konsep artinya apa, J? Nah kan lari lagi ke konsep, gimana sih? Aduh, lari konsep itu lagi. tentang judul yang Aduh. Uni buat tentang beragama itu konsep kan. judul. Lah, konsep judul iya. Konsep adalah judul. Iya, judul kamu itu kan tentang Konsep beragama adalah kan, judul. menghujat agama Konsep. Kristen kan, konsep kamu Yang kan. bilang konsep judul siapa, J? Yang Ya ngajarin kamu kalau konsep ampun, adalah ini judul kan, siapa? ini Ya lari dari konsep ampun. lagi katanya tentang beragama, Lari sekarang ke konsep. dari konsep. Datang lagi intimidasi, gimana sih? Datang intim. Gimana sih? Uni kalah cakap ya kalau edukasi ya. Iya. Aduh, Gimana Uni lagi ini? makanya Uni Kalah. dari kata-kata Kalah. asal
Islam. artinya adalah Coba. aku yang mengutus. Coba. Assalamualaikum itu artinya apa? Coba Uni buat Aku kamu Uni. adalah aku yang mengutus aku, artinya tuh. Aku adalah aku yang mengutus diriku. Uni, Itu artinya maaf, itu diturunkan karena suara terbanyak dari viewers itu hampir 1000 orang bilang turun. Jadi aku turunkan, maaf ya Uni. Gak apa-apa lah, hiburan lah. Terhibur kan? Terhibur nggak? Tidak cukup hiburannya? Ya menguji kesabarannya Uni, subhanallah. Itu adalah tutorial ketika kalian punya anak tantrum. Ini aku ajarin ya. Kalian kan punya anak tantrum tuh. Anak kalian misalnya tuh minta es krim. Kalian nggak mau kasih karena kalian nggak mau dia sakit. Dia kan marah tuh. Wih bu, gini. Kalian ikutin dia. Ikutin. Gitu juga. Dia akan berhenti. Percaya. Coba tes. Kalian kalau punya anak umur 5 tahun, 6 tahun atau ke bawah itu. Kan tantrum itu kan. Gak mau bunda, pokoknya mau itu aja. Kalian duduk, gak mau, nah bunda gak mau. Lakukan itu, serius. Lakukan itu, benar. Itu ampuh banget untuk ngelawan anak tantrum ya. Gitu ya. Ini buat bapak-bapak juga gitu loh. Bapak-bapak misalnya anaknya beli mainan tuh. Kalian gak mau karena pertama kan mainnya gak bermanfaat, buang duit ya kan. Coba kalian gitu. Kalian tuh kalau dia, bapak-bapak itu ya. Kalau anaknya teman-teman semua mengantakkan kaki, bapak-bapak duduk. Jangan usah malu sama orang lain. Bapak nggak punya uang dah. Anaknya kalian akan malu itu. Ayo pak pulang, udah pak. Malu gue kata dia. Gitu ya. Jadi orang-orang tersesat itu kadang salah satu ciri-cirinya adalah ketika berbicara dia nggak tahu apa yang dia bicarakan. Tanya sama dia, kamu ngomong apa tadi bilang? Coba tanya sama dia. Dia gak akan tahu tuh. Uni. Kalau ada edukasi, dia gak tahu itu apa yang dia omongkan. Tuh Bang Junaidi, gimana menurut pendapatmu tuh kawan-kawanmu Bang Junaidi? Bang Junaidi gimana pendapatmu itu? Kenapa bisa terjadi begitu tuh Bang? Kenapa kira-kira banyak orang Kristen yang naik ke atas ini ikut tantrum? Ya Samin. Pak Samin. Apa konsep judul katanya? Aduh, gak terlalu menghidung aku ini ya. Pak Samin. Kak Wan Love, coba cari lagi di bawah yang mau naik ya. Ya, Rubiono. Halo Pak Rubiono. Halo Rubiono. Cari tadi, yang kayak tadi seru ya. Seru ya, yang kayak tadi dong. Nah nih, ini sama nih. Ya pantun. Baru naik udah ketawa dia. Dia ngetawain Tuhannya sendiri. Iya, lucu aja Baru sih naik udah ketawa dia. Uni. Masa Ya lucu, ya ketawa. dipermasalahkan salamnya. Semua orang juga tahu yang biasa permasalahkan itu para ulama-ulama Uni yang selalu permasalahkan salam, tidak boleh selamat Natal, Coba. tidak boleh selamat ini. Sadari itu Uni, tidak usah pertahankan hal yang Ini salah. kitab suci nggak? Ini kitab suci nggak? Baca itu konsepnya dulu biar mengerti. Baca. Coba baca. Baca. Gitu, nih. Baca. Jangan Jikalau permasalahkan seorang datang salam, kepadamu, ini loh. Jikalau seorang Orang datang Kristen tidak kepadamu. permasalahkan Iya, salam, udah. ulama-ulama Iya, ini yang kitabnya orang selalu Kristen bukan? melarang pengikut-pengikutmu Iya, ini kitab orang itu Kristen enggak? tidak boleh Iya, kasih ini salam, kitab. tidak boleh salam Aduh. Natal. Ini kitabnya orang Kristen bukan? Tahun baru. Ya udah Bung, ini teman-teman ini nggak diakui ya. Ini. Jadi teman-teman 2 Yohanes ini tidak diakui, ini dicoret, ini nggak ada gunanya karena nggak diikutin. Jikalau seorang datang kepadamu dan Gak dia usah tidak membawa pertahankan hal ajaran yang ini, salah ini.
Janganlah Iya, kamu bertobat menerima aja, dia masuk dalam Kristen rumahmu aja biar dan selamat. janganlah memberi salam. Ngapain? Saya kalau nyembah manusia mending nyembah David Beckham, ganteng kaya lagi. Ngapain nyembah manusia yang gak jelas? Kalaupun saya harus nyembah manusia, mending saya nyembah Raffi Ahmad. Dengar ya. Kalaupun saya harus menyembah manusia, saya mending nyembah Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ganteng kaya lagi. Uni aneh. Kenapa aneh? Paksa itu konsepnya dulu, gimana konsepnya? Konsep artinya apa konsep? Arti konsep apa? Semua orang juga tahu siapa yang selalu larang-larang tidak boleh ucapkan salam. Iya, konsep itu artinya apa? Lucu kali Uni, lucu kali. Ketawa dong kalau lucu. Udah turunin lah. Kok turun? Jadi Sini aja bodoh saya lah. kalau ngomong sama orang bodoh. Iya, iya memang kamu bodoh. Aku bodoh karena Injil yang diberitakan. Ini ada dalilnya nih. Kristen itu bodoh. Memang ada dalilnya kok. Ayo naik lagi dong. Pengen lagi menguji kesabaran nih. Asik kayaknya nih. Lama-lama aku jadi sabar banget ngadapin anak-anak tantrum. Aduh. Halo Calvin. Nah, yuk tantrum part 3 nih. Calvin. Ya, halo. Ya, muslim non muslim Pak Calvin. Hah? Muslim non muslim. Non muslim. Ya, silakan Pak. Apa yang mau disampaikan, mau bertanya atau mau menjelaskan? Apa yang mau dijelaskan? Ya terus Bapak naik ke sini ngapain? Pertanyaannya apa? Oke. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya dalam 2 Yohanes pasal 1 nomor 10, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Ini ajaran atau bukan, Pak? Kalau dia datang ajaran yang tidak benar, jangan bagi salam. Kalau yang Oke. benar harus dibagi salam. Oke, kami di Mengerti? Komal ini yang Islam itu ajaran benar nggak? Bagi orang Islam, Bagi Kristen, bagi Anda, benar nggak? bagi kami tidak. Berarti nggak boleh ngucapin salam dong sama orang Islam? Benar. Salamnya bagaimana? Sebut salam nggak bagaimana? Ya Nggak sebut tahu. salamnya bagaimana? Ya nggak tahu lah. Tanya saya. Kok yang Kan saya bertanya bukan tidak boleh Kristen. bagi salam? Salam bagaimana? Lu tanya ke Yohanes lah, kok tanya saya? Kan Yohanes yang bilang nggak boleh ucapin Ya. salam. Kenapa tidak boleh bagi salam? Jadi kalau kita tanya orang berjumpa tanya. dengan orang, Ya tanya Yohanes lah, kan bukan saya yang larang. Yang larang kan Yohanes di sini. Katanya ini ya itu ajaran. tujuannya bagi pengajaran. Ya berarti kamu salah ya Nah. salah lah. Orang Islam salah, ya sudah berarti kamu nggak boleh ucapin salam kan sama orang Islam. Ya siapa yang mau bagi-bagi salam sama orang Islam? Nah, bilang sama kawanmu tadi itu, ngucapin salam aja nggak, mereka bilang boleh. Sementara di kitabmu nggak boleh. Berarti kalian nggak boleh Ngapain mau ngucapin bagi salam ke salam orang. kalau orang tidak benar? Ya udah, berarti kamu harus ajarin teman-temanmu yang dua Ya tadi sudah, itu. jangan dibahas lagi masalah itu. Kalau kau sudah tahu, tutup sudah Lah, ini. kenapa marah? Kenapa tantrum? Kan aku cuma kasih Ya tahu. tutup sudah Cuma karena nanya sudah itu jawabannya. Tidak ada sudah yang mau dijawab. Ya udah, kok malah marah? Jadi Kok, kenapa kenapa nggak lagi darah mau kasih sih? naik-naik orang? Kenapa mau suruh orang Lah datang ini kan menjawab, komal menjawab? diskusi. Ini kan komal diskusi. Ya sudah dijawab itu. Jadi mau apa lagi? Ya udah ya udah saya ngomong sama yang lain dong. Masih. Ngapain lagi? Nah itu jawabannya sudah. Lah, ini kan komal diskusi. Kan emang ini punya kamu. Kan boleh Ya naikin sudah orang lain. dijawab. Diskusimu kan Ya kan sudah kamu dijawab. udah. Ya udah saya sama yang lain dong ngomong. Ngapain lagi mau tanya sama yang lain lagi? Nah, Karena pasti itu pengen tahu. jawabannya. Pengen tahu Pasti sama itu yang jawabannya. lain. Ah masa Pasti tadi itu beda jawabannya. jawabannya? Tadinya beda. Karena dia tidak tahu. Oh ya udah saya mau tanya yang lain yang lebih tahu. Jangan-jangan kamu juga nggak tahu. Itu sudah jawabannya kok. Ya itu kan Apalagi? jawabanmu. Saya mau tanya yang lain dong. Oh, berarti kau ini mau bertanya-bertanya yang aneh-aneh. Iya, kok aneh? Memang ini ayat aneh nih. Berarti kitab ini aneh. Ini sudah dijawab. Apalagi kau bertanya sama orang lagi. Suka-suka Intinya gue orang dong, gue Kristen nanya sama sudah orang lain. jawab. Intinya orang Kristen sudah jawab. Oke, kamu Kristen dan apa? Kristen apa lagi? Jadi kau Islam Katolik Islam atau apa? Protestan? Kau Oh, Islam kalau saya Islam apa? Islam cuma satu. Kristen itu ada ada Islam. Katolik, ada Protestan. Islam Muhammadiyah itu apa? One Love turun ya, ini naikkan lagi ya. Islam Muhammadiyah? Takut. Oh bukan, Uni kena suspek. Kalau Muhammadiyah itu bukan seperti Protestan, Katolik bukan. Itu tetap
syahadatnya sama semuanya. Jadi Jadi itu apa? Islam Islam itu kah dia tidak apa? terbagi-bagi. Dia Islam kah itu? Islam, tapi maksud saya itu Kenapa organisasi dinamakan gitu. Islam Muhammadiyah? Oh, bukan, Anda salah. Itu organisasi. Jadi kayak ada Islam, terus Oh, dia kenapa beda? berorganisasi ikut Kenapa ada beda? Nahdlatul Ulama, ikut Muhammadiyah, itu kenapa organisasi. Allahu Akbar walillah ilham. Udah dijawab organisasi kok tanya beda-beda. Jadi begini loh, Pak. Kayak saya tinggal di kelurahan gitu ya, kelurahan Blimbing. Nah, itu kan ada maksud saya itu ada kayak organisasi kepemudaan itu. Aduh. Oke, saya bertanya, kenapa kalau ibadah puasa apa ada yang Uni duluan? mana Uni kok belum naik? Nah, ini. Kenapa ada yang Muhammadiyah duluan, ada yang bilang ini duluan? Masalahnya apa? Muhammadiyah itu organisasi, beda sama NU. Ya, Nah, sekarang saya tanya, kenapa Maksud malah saya, ngebahas maksud saya Muhammadiyah? kenapa ada Kamu yang bilang duluan, kamu mau kenapa ada yang duluan puasa, ada yang belakangan? kadang ada yang lihat pakai hitungan bulan, ada yang lihat pakai melihat bulan. Masalahnya di mana? Dua-duanya dibenarkan. Sekarang saya tanya, kamu Kristen Katolik atau Protestan? Itu pertanyaan saya tadi kok malah balik nanya kamu nih. Kristen. Kristen apa? aja. Katolik atau Kristen. Protestan? Kristen. Yaudah, kitabmu ada berapa jumlahnya? Kristen. Iya, jumlah kitabmu ada berapa? Nah, aturanmu jumlahnya berapa? Al-Quran kami cuma satu. Kitabmu ada berapa? Satu. Oh, siapa bilang? Protestan itu 66 kitab. Katolik 72 kitab. Gitu aja lu nggak tahu lu mau menjawab. Nah, Lu nggak beda, ngerti kan kitab dia lu. kan beda Tiba-tiba. Ya, makanya lu Katolik atau Protestan? Ketemu. Lu sendiri nggak tahu jumlah kitab lu. Lu bilang tadi jawaban lu benar mewakili Kristen. Gua ngomong sama orang lain lu larang. Lu kenapa sih Oten? Oten pada nggak sehat nih kesini pada hari ini. Kami yang puasa, kalian yang gila. Ada aja kalian. Yaudah, Kevin, kau mau nanya apa? Aku mau tanya kenapa perbedaannya sih ya? Yang mana? Yang mana? Perbedaan apa? Perbedaan apa dulu? Hari jadwal puasa. Ada Ya, yang melihat menggunakan perhitungan bulan, dihitung jumlahnya 1, 2, 3, 30 mencukupkan. Boleh, nggak dilarang di Islam, tidak ada masalah. Ada yang menggunakan melihat bintang dengan melihat hilal. Apakah hilalnya sudah datang atau belum? Boleh, tidak masalah. Yang nggak boleh itu nggak puasa. Nah, sekarang aku tanya. Kenapa boleh beda-beda? Ya bolehlah. Tuhanku yang bilang Di boleh. mana Kau yang ayatnya? sibuk. Di mana ayatnya ditulis Loh, di beda-beda? mana larangannya? Segala sesuatu yang ada larangannya itu boleh. Kok kau pula yang ngatur agama Islam? Sekarang aku tanya sama kau. Dalam agamamu, Yesus itu Jadi Tuhan kenapa kau atau mau bukan? agama Kristen bilang jangan bagi salam, jaga bagi salam? Loh, memang sejak kapan? Loh, aku nggak ngatur kok. Aku cuma baca kok dalam kitabmu. Kau kenapa ini? Kok Saya kalian juga pijak-pijak bertanya kitab kenapa kalian? ada ayatnya kayak itu? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayat Yang mana yang kau beda-beda tanya yang- ini? Kau baca ini. Yang beda-beda. Ya, emang ada. Iya, kenapa kau mempermasalahkan yang tidak masalah? Sementara ini loh, jikalau seorang datang Iya, kepadamu, itu kan mau ini dilarang. ditanya di mana Ya ayatnya sudah. ditulis kenapa? Kalau enggak ada ayatnya berarti enggak usah Ya, diikut. ya udah, janganlah kamu menerima dia dalam. Berarti nggak boleh orang Islam masuk rumahmu ya? Nggak boleh orang Islam masuk rumah. datang. Kalau enggak mau datang ya sudah siapa mau. Menurut kalau dia aja, mau berarti datang, kok nggak. Berarti ini nggak penting. Berarti ini nggak penting untuk diikuti ya. Berarti ini nggak penting untuk diikuti. Walaupun di sini. Kalau ajaran yang sesat enggak akan diterima. Oh, berarti ini ajaran sesat. Ini ajaran sesat nih. Siapa ajaran sesat? Ini yang ngajarin ini sesat untuk tidak nerima Itu orang. dibagi tahu, jangan bagi salam kepada orang yang membawa pengajaran sesat. Ya udah, orang Islam itu sesat atau orang benar? Orang Islam sesat atau benar? Ya. Tanya dirimu sendiri. Loh, takut. Ini teman-teman ya. Jadi Diam kalau dulu, Kristen mute dulu. ajaran Soalnya kau benar punya musik, kau ada musik. Sesat. Kau sesat lagi menyesatkan. Masa kau menuhankan manusia ya? Jadi gini, di agamamu itu dilarang untuk mengucapkan salam kepada orang yang sesat. Menurut kau, orang Islam itu sesat atau benar? Kenapa kau nggak mau menjawab? Karena kau takut menjawab. Kalau kau jawab orang Islam sesat, artinya kau agamamu melarang orang Islam masuk rumahmu. Nampak kali ajaranmu nggak toleransi kan? Tuh. Inilah kalian. Kalau kalian ditanya, kalian bertanya ke kami, Kristen sesat lah. Mana ada? Mana ada ajaran Tritunggal diajarkan para nabi-nabi? Mana ada menumbalkan Tuhan diajarkan para nabi-nabi? Yang sesat itu kan ajaran yang keluar dari ajaran nabi-nabi terdahulu.
kalau kalian tanya sama kami nggak ada ragu bilang Kristen sesat, sesat lagi menyesatkan. Gitu loh. Kalian yang nggak toleransi itu. Kalau orang yang sesat menurut kalian nggak boleh masuk ke rumah kalian, nggak boleh ucapin salam. Jadi kalian nggak sosok baik lah sama kami. Nggak usah kalian sosok kami mengasihimu Riva, kami mengasihi kalian umat Islam. Tuh baca tuh. Ngucapin salam aja kalian nggak boleh sama kami kok. Giliran dibongkar ajarannya langsung tantrum ODGJ di sini. Giliran nanya mesti dijawab, giliran ditanya balik mencret, tantrum. Ngamuk-ngamuk. Disuruh bertanya aja kok dari tadi, bertanya aja udah, nggak usah ngejelasin agama kalian. Saya lebih paham agama kalian daripada kalian sendiri. Coba buktikan aja kalau nggak percaya. Pak Roman, jangan tantrum ya Pak. Dan 3 tuh yang tantrum barusan tuh, entah apalah yang merasukinya. Shalom, Silakan, Roman. selamat siang, selamat menjalankan puasa, Rifa. Iya, Pak Roman, silakan. Mau bahas tema saya nggak? Siapa nabi palsu menurut Matius 23 nomor 15? Aku ikut aja dulu. Ya, silakan dibaca dulu ayatnya, Pak. Matius 23 nomor 15, lalu jelaskan ayat itu ke saya, baru kita bertanya jawab di situ. Nanti nanti Anda silakan tunjukkan definisi nabi palsu dalam kitab Anda yang rujukannya kepada nabi saya. Kita kaji itu. Silakan, Pak. Tunjukkan satu ciri-ciri nabi palsu dalam kitab kalian yang bisa dipenuhi oleh Teman-teman yang lain dulu. Bunda Rifa, temanmu ngobrol. Oke. Ya, Rubiono 06. Muslim dan Muslim? Non Muslim. Ya, mau menanggapi tema saya atau mau bertanya? Apa temanya, Bu? Siapa nabi palsu dalam Matius pasal 23 nomor 15? Penyesat atau orang yang dilaknat Yesus itu siapa? Siapa orang Farisi dari sekte, siapa orang ahli Taurat dari sekte Farisi yang mengajarkan agama yang dia bawa, yang bertentangan agamanya dengan agama Yesus? Yang mana orang itu menjadikan orang yang bertaubat lebih jahat daripada dia. Kalau dia menghabisi nyawa Stefanus yang berbeda dengan dia, tapi orang yang mengikuti dia lebih jahat. Artinya lebih banyak kejahatannya daripada dia. Siapa orangnya? Apa agamanya? Silakan. Kalau dibilang Nabi Pak, ya betul. Ya. Ya. Sana lah, makan dulu sana. Ya, akan saya tanggapi ya. Akan saya tanggapi. Kalau menurut di ayat itu, di dalam Lukas 1 ayat yang pertama. Di sana itu kan Lukas menulis begini kepada seorang Timotius. Memang pada zaman itu banyak. Saya tadi ngebahas Matius 23 sebenarnya, tapi Anda kok larinya ke Lukas? Ya udahlah, udah. Ya saya tahu. Saya akan membawa Anda ke sana bahwasanya yang namanya pengajar sesat itu memang sudah ada pada zaman itu, yang berusaha untuk merubah isi daripada Taurat. Makanya Lukas berkata kepada Theophilus kalau nggak salah di situ kan. Makanya dia kata gini, Theophilus yang mulia, banyak di antara kita yang berusaha menyusun suatu berita tentang segala sesuatu yang terjadi di antara kita, seperti yang dikatakan para pelayan firman kan gitu kan. Jadi kemudian Lukas menyusunlah membukukan setelah dia menyelidiki secara seksama semua berita-berita yang dia dengar, kemudian dia dituliskan dalam sebuah buku. Nah itulah makanya terus? Di Lukas 1 sampai ayat. Dan Anda percaya pengakuan Lukas kalau dia menyelidiki? Jelas percaya. Oke. Makanya, Kenapa percaya? Tunggu bentar dulu. Kenapa percaya? Tunggu, saya mahasiswi BDW. Saya mahasiswi ya. Kenapa Anda percaya kepada Lukas yang mengklaim dia telah meneliti? Model penelitiannya metode apa yang dia gunakan sehingga layak dipercaya? Nah, saya percaya gini, karena apa yang diceritakan seorang Lukas ini itu dia dengar dan dia lihat kepada orang-orang yang memang hidup di zaman itu. Di situ kan buktinya dari mana bisa pembuktiannya? Adalah orang-orang yang bagaimana cara membuktikannya? Itu kan klaim. Itu kan klaim. Iya, itu kan klaim. Kan klaim Anda. Iya. Sekarang tunjukkan ke saya metode apa ya. Betul,
Saya tuh kalau diskusi itu ya, diskusi itu begini, mengalir gitu loh, mengalir biar kita dapat poinnya. Tapi kalau sudah stuck, tidak bisa lagi dibahas, kita pindah ke topik. Kita pindah kembali ke dalam Matius 23:15. Anda yang melarikan diri ke Lukas pasal 1 nomor 1, saya tertarik membahas ini. Kalau kita diskusi itu, Bang, abangku yang terhormat, kita saling menanggapi argumen. Karena saya juga tertarik membahas Lukas ini karena Anda sendiri yang membawanya. Maka mari kita bahas tentang Lukas ini. Penjelasan Anda itu menimbulkan banyak pertanyaan. Kalau sudah tidak bisa menjawab, nggak apa-apa. Saya kan nggak paksa untuk dijawab kan. Saya cuma pengen Anda memberi. Saya mahasiswi. Mahasiswi itu ketika diberi informasi, menurut Cahyono, ternyata teori ayam jantan itu biasanya begini-begini. Teorinya benar. Hah? Kok bisa benar? Karena dia adalah saksi. Dari mana kau tahu? Akan muncul pertanyaan, metode apa yang dia pakai? Saya mahasiswi soalnya. Saya diajarkan begitu di kampus. Jangan salahkan kampus saya, karena semua kampus mengajarkan begitu. Selidiki, bahkan kitab Anda katakan selidiki setiap omongan orang itu. Nah, mari kita lihat Lukas pasal 1. Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun Suaranya suatu putus-putus berita nih. tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Apa? Dan pelayan firman. Karena itu, ya bentar ya. Bentar signal saya. Udah pulih signalnya? Nah, dalam Lukas 1 ayat 1 ini, dikatakan di sini, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Siapa mereka itu? Di mana penjelasannya? Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Lalu saya tanya, Anda percaya tidak? Buku karangan Lukas ini sebagai karangan yang betul? Percaya. Apa landasannya? Metode apa yang digunakan Lukas untuk menyelidiki? Coba, 3 persoalan yang perlu dijawab di situ. Saya mahasiswi soalnya. Saya nggak mau menurunkan harga diri saya sebagai mahasiswi. Masa saya dengar omongan orang saya percaya gitu aja? Nah, siapa mereka yang dikatakan sebagai saksi mata? Di mana penjelasannya? Kemudian metode apa yang dipakai oleh Lukas sehingga valid penelitiannya? Dan yang ketiga, betulkah penulis kitab Lukas ini adalah Lukas? 3 pertanyaan itu. Itu pokoknya kalau orang Kristen menjelaskan pasti muncul pertanyaan. Kalau saya biasanya ketutup itu. Silakan. Sebelum saya menjawab, saya bertanya dulu. Satu aja. Apakah anda mengakui bahwa Boleh. itu adalah sebuah dongeng atau Apa? apa Anda mengakui sebagai dongengan atau Apa sih ini? Tidak semua karangan manusia itu dongeng loh. sebelum saya menjawab, memang Tidak semua anda mengakui bahwa kalau kita fokus ke Lukas ini, kan banyak ini orang-orang Ini yang mengatakan suaranya bahwa putus-putus, Ruby, suara saya atau suara kamu putus-putus? Kayaknya kamu deh. Coba ulangi lagi. Tadi ngomong apa? Pertanyaannya apa? enggak sama loh. Setelah saya jawab pertanyaan, Ini Rifa pun. Jadi gini, apakah Anda percaya nih kalau tulisan Lukas ini hanya karangan atau dongengan semata? oke saya jawab ya. Dongeng, karangan, hasil penelitian, mitos, kabar hoax itu berbeda. Legenda, mitologi, sejarah itu berbeda. Bagaimana pendapat saya tentang kitab Lukas? Kitab Lukas adalah tulisan dan karangan manusia yang tidak jelas siapa penulisnya. Itu kedudukan kitab Anda di hadapan saya. Tapi itu bukan kata saya, tapi kata skolar kalian, Kristen. Maka saya tanya kepada Anda, apa alasan Anda mengatakan bahwa Lukas itu betul? Dasarnya apa secara ilmiah? Pertama, apakah betul penulisnya adalah Lukas? Buktinya mana? Kedua, ketika dia menyelidiki metode yang digunakan apa? Sehingga valid metodenya. Yang ketiga,
Siapakah orang-orang yang dikatakan saksi mata di situ? Dari mana kalian tahu? Ini penting. Kenapa penting dijawab? Karena kalau Anda kuliah, yang paling penting itu ketika membuat makalah dan jurnal adalah bukan cuma isinya, tetapi adalah daftar pustaka, sumber informasi. Maka tolong ketika membawa kitab Lukas, kalau modalnya imani, kita lanjut. Akui dulu modalnya imani tanpa penyelidikan secara ilmiah. Jawab. Tapi kalau betul ini masuk kategori Saya ilmiah, silakan jelaskan. Jawab pertanyaan tadi. Saya sudah jawab pertanyaan Anda loh. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Kalau Silakan. Anda bertanya siapa yang Ya. dimaksud si mata itu pun tidak dikatakan bahwa yang saksi mata adalah si Ahmad, si Jamal, enggak. Tapi yang jelas itu mereka yang Oke. hidup di zaman itu, betul ya? Nggak jelas ya? Yang nggak jelas ya? Enggak akan menjawab. Nggak semua. jelas. Enggak. Sebentar. Sekarang ini saya tidak Oke, saya nggak tidak akan jelas. menjawab Nggak semua jelas. pertanyaan Anda. Sekarang ini kalau memang Lukas itu dikatakan sebagai karangan mereka atau dongengan, kenapa catatan coba buka di surat Maryam ayat yang ke-8 itu Anda tahu nggak? Anda Kok- tahu kok ada tidak? Anda persamaan sudah ya? keluar dari top. Mana yang sama? Coba tunjukin yang sama yang mana? coba di situ kan di sana dikatakan bahwasanya Zakaria itu Saya tidak ini masuk lagi dalam- menginterogasi klaim. Gini loh, brother. Brother, tahu nggak posisimu di sini apa? Iya, Posisimu saya- di sini gini, adalah gini, orang gini, yang gini, sedang Uni. mengajari saya. Iya, gini, Di Uni. sini kamu sedang tahu. ngajarin saya Anda tentang bertanya. agamamu. Terus Ngerti nggak sih? gini nih. Jangan begini dulu. Dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Ada dua posisi yang saya izinkan diduduki oleh orang Kristen ketika saya berada di satu koma. Satu, jadi penanya karena awam tak punya data, bertanya saja. Yang kedua, menjelaskan nanti saya akan belajar sama dia. Karena tentu orang yang menjelaskan ini harusnya punya ilmu. Harusnya. Maka sebelum kita lari kemana-mana, saya mau selesaikan dulu masalah Lukas 1:1 tadi. Karena kalau tidak terjawab tiganya, maka hentikan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang jelas dijadikan sandaran. Terkait kitab kalian, kami diajarkan sama nabi kami. Nabi kami mengajarkan ketika mendapat kabar dari ahli kitab atau orang fasik, wala tusaddiq wala tukadzab. Tidak dibenarkan dulu dan tidak didustakan dulu. Apa yang kami lakukan? Dikaji dulu. Kenapa? Yang namanya metode heuristik itu berlangsung lama. Orang yang menulis. Tapi dibilang Lukas itu penipuan loh. Kalau penulisnya adalah Lukas asli, harus ada bukti. Yang kedua, saya nggak mau terjadi penipuan di sini. Yang kedua, di situ dikatakan orang yang ada di saksi mata, tapi nggak jelas orangnya. Kok percaya? Gimana mau menguji orang itu berbohong atau enggak? Orangnya aja nggak tahu. Yang ketiga, di situ dikatakan meneliti. Metode apa yang digunakan sehingga valid? Dalam karya ilmiah itu harus ada. Contoh gini, oh dia dari mulut ke mulut. Oh dia bertanya-tanya. Harus ada loh. Dan itu dijelaskan. Kalau tidak ngapain saya bahas? Kalau Al-Quran saya jelas. Metode apa? Saya jawab. Al-Quran itu jawab silakan jawab aja. Jawab aja. Kalau enggak katakan saja. Udah saya nggak bisa jawab. Udah pindah ke tema kita. Balik ke Matius 23 nomor 16 tadi. Kan itu awal masalah kita. Gini nih, baik. Saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda. Iya, Karena waduh. mungkin walaupun kami jawab kan itu kan kebiasaan ya. Kami jawab A,
Kalau gitu ya udah saya nggak usah diskusi dulu bang. aja. Udah kalau nggak percaya diri, udah. Kalau Oke, nggak percaya jadi diri diskusi. saya Mending gini, tambahkan saya Rifa, sama Rifa. Itu kitab Injil Lukas memang ditulis one love. oleh Bentar. Ustadz Arif, ditulis saya oleh kan jadi moderator Lukas. nih. Ya, tunjukkan data bang. Roman, tunjukkan data. Lukas. Ya memang para Ya, mana? sarjana Kristen mengatakan demikian. Sarjana yang mana Itu bang? hasil penyelidikan Ya, bahwa sarjana yang Lukas mana lah itu? penulis Injil Lukas Ya, dan juga yang bilang kisah para sarjana rasul. mana? Itu Yang bilang sarjana mana? udah fix. Iya, fiknya sarjana mana yang bilang? Soalnya saya juga baca literasi dari Katolik nih. Dari Katolik bilang itu nih. Saya jelasin dulu. Jadi Lukas Jangan dijelaskan dulu ini tanpa kan data. memang dia bukan. Jangan menjelaskan tanpa data. Data dulu baru penjelasan kayak saya. Data dulu baru penjelasan. Ngapain penjelasan tanpa data, Bang? Ngapain saya dengerin coba? Nih. Perhatikan ini ya. Ngapain Anda menjelaskan tanpa data? Penulis Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Namun, menurut si Fleschmeyer ini dan para sarjana lain, penulis Injil ini kemungkinan besar adalah seorang Syria dari Antioquia, seorang dokter. Dan seorang penyokong orang miskin bernama Lukas. Itu pun kemungkinan menurut si Iya Lukas kan. Fleschmeyer ini. Iya kan, ini kan kemungkinan besar, bukan hal yang menurut pendapat mayoritas skolar. Bahkan menurut pendapat mayoritas skolar, penulisnya nggak jelas, nggak pasti. Ini yang paling, nih statement awalnya ini, penulisnya nggak pasti. Nah tiba-tiba kalian bilang penulisnya Lukas tuh dapat informasi dari mana gitu loh. Kita nggak bisa patokan Karena di begini. situ, karena nggak di situ bilang pasti. Ya udah, kalau gitu ya udah, saya punya standar ya, saya nggak mau. Saya manusia itu punya standar, punya parameter. Kalau nggak bisa ngikutin parameter akademik, ngapain diskusi? Jadi Anggap aja itu berdasarkan penulisnya ya. Jadi gini, justru saya nanya gini nih, kenapa tulisan-tulisan yang ada di Lukas itu sama persis? Apakah Lukas Mana? Yang mana? Yang mana? Dari tadi diminta yang mana kok nggak dijawab? Ini bingung saya. Kalian ini banyak bicara tanpa data dari tadi, heran saya. Yang mana? Tunjukkan Quran surah apa dengan Lukas ayat berapa? Nah, surat Maryam ayat 8. Surat Maryam ayat 8. Surat Maryam? Maryam. Coba dibaca tentang Zakaria yang melahirkan Yahya. Kalau di Alkitab itu kan Yohanes di situ kan. Bentar dulu dong. Bentar Coba, dulu. Saya lagi buka. Nanti kita baca dulu sama-sama. Quran surah berapa? Maryam? 10. Maryam? Quran surah Maryam. Ayat berapa? Quran surah Maryam ayat 8. Sampai dengan 10 ya. 8. Dengan 10. Sama persis dengan dikutip menurut kalian dengan yang sama dengan apa? Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua." Ya. Kemudian lanjut ayat selanjutnya 8-9. Tuhan berfirman, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Ayat ke-10, Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Tuhan berfirman, "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia." Coba, yang mana yang sama? Lukas berapa? Ceritanya ini sama yang ditulis Lukas di Lukas 1 pasal di Lukas 1 ayat Lukas yang ke yang mana? 18 sampai dengan 20. Lukas 1. Lukas 1. Lukas 1 ayat 18. Sampai 20. Kita baca ya. Oke. Ayat 18. Baik. Lalu kata Zakaria pada malaikat itu, ya kita lihat. Ayat 8 ya.
Di sini Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku?" Dilihat di Bible. Di sini jawab malaikat itu. Yang mana tadi yang Lukas nomor berapa? Dari mulai berapa? 18 sampai dengan 20. Nah, kita lihat. Di 18 di sini Zakaria nggak bicara sama Tuhan, tapi di sini dia bicara sama malaikat. Sama nggak itu? Lalu kata Zakaria pada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Di dalam kitabmu dikatakan malaikat. Di dalam ayat 9. Tuhan berfirman, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah kuciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Balik ke Lukas. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk bicara dengan engkau, untuk menyampaikan kabar baik ini." Perkenalan Gabriel. Dalam kitab Al-Quran lagi dikatakan, Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Tuhan berfirman, "Pada bagimu." Ini ada perkenalan Gabriel, nggak ditulis di Al-Quran, nggak dicontek sama Al-Quran. Aneh, kenapa nggak dicontek itu? Mana nih sama nih? "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat." Itu Nih ada di sini. persamaan. Gini loh, brother. Coba. Kalau ada peristiwa satu tokoh Sesungguhnya enggak. terjadi, Bukan, bentar dulu, nih. bentar. Nih, bentar dulu, bentar. Saya jelaskan. Saya Itu ada ini adalah mulai dari orang yang belajar. kelahiran Yesus Aduh, dulu. ini orang Itu kamu diceritakan udahlah itu. blunder bilang sama, saya buktikan nggak sama kok. Nah, jadi begini, dengarkan saya. Saya nggak pernah pakai jadi begini, jarang-jarang loh. Kalau ada kisah Suaranya satu putus-putus. tokoh, dah belum. Kalau ada kisah satu tokoh yang tokoh tersebut dituliskan oleh banyak orang, maka ketika si Lukas itu mendapatkan entah kabar dari mana, ya dari mana dia dapat kabar, maka kita tidak bisa mengatakan itu betul. Kenapa? Kita harus uji dulu. Al-Quran hadir bukan membantah apa yang pernah ditulis, bukan, tapi tidak membenarkan juga. Tetapi Al-Quran hadir memberikan informasi apa yang terjadi sebenarnya. Itu. Contoh, dalam kitabmu tertulis Yesus mati terkutuk di tiang salib. Al-Quran katakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, bukan berarti Al-Quran membantah penyalipan. Ada penyalipan, betul, peristiwa itu ada. Yang disalib, yang dibantah adalah Isa. Nah, peristiwa itu benar pernah terjadi tapi diselewengkan oleh orang-orang lain dengan membuat karangan-karangan bebas, suka-suka bapak moyangnya, nggak jelas dari siapa informasinya. Al-Quran memberikan informasi yang sesungguhnya karena informasi itu berseliweran. Itu yang terjadi. Nah, mengarang itu bukan berarti mengarang gini ya, bukan mengarang tutup mata terus catat si Lukas bikin sembarang, enggak. Makanya si Lukas itu mengatakan menyelidiki. Masalahnya kita nggak tahu metode apa yang digunakan menyelidiki. Apakah dia tanya mulut ke mulut atau dia contek dalam kitab orang lain atau dia contek dalam kitab tulisan-tulisan murid Yesus, kita nggak tahu itu. Makanya saya tanya sama kamu. Kalau mau membandingkan antara Al-Quran dengan Bible, bandingkan secara epistemnya mana yang terpercaya, mana yang terjaga, mana yang distorsi. Kalau sudah dapat distorsi dalam kitabmu, ngapain saya percaya kitabmu? Saya buang. Gitu cara diskusi itu. Kecuali kamu bisa membuktikan Al-Quran saya terdistorsi. Nabi Muhammad mencontek. Pakai karya ilmiah, jangan pakai congor. Gitu loh, tunjukkan data-data. Misalnya Nabi Muhammad itu mencontek loh. Ini kalau ada kesamaan kisah, banyak. Contoh, itulah. kami ada Adam, Justru- ada juga Adam. justru Bentar itulah dulu, makanya bentar saya- dulu, saya sebentar dulu, belum selesai. Ada Nabi Ibrahim juga, ada Musa juga. Bukan berarti semua kitab yang kalian pegang itu adalah karangan manusia tutup mata tanpa melihat, tidak. Tetapi kalian mendapatkan kitab yang bercampur. Tunggu saya kasih hadisnya dulu. Nih. Jadi kitab kalian tuh bercampur. Ya, balik dari kalau saya bisa buktikan loh, Rifa, kalau Bible itu penuh dengan porno. Jangan ke sana dulu, nanti lebar temanya. Boleh saya tanggapi? Bentar dulu, saya kasih data dulu ya. Biar kamu tahu bagaimana posisi kitabmu di hadapan kami umat Islam ya. Nih. Nih ya, kamu harus tahu ini loh. Ini loh. Ini posisi kitabmu tuh di mata kami tuh begini. Ini sahih ya. Nih.
Bagaimana kalian bertanya ahli kitab padahal kitab kalian yang diturunkan kepada Rasulullah itu lebih baru kemurniannya dan belum terkotori. Sedang ahli kitab menceritakan pada kalian dengan mengubah-ubah. Ini ada yang Maaf saya double nih, potong, Rubiono. bisa Yuni Rifa. Jangan dipotong dulu, saya belum selesai. Ini ada yang double nih, jangan dipotong dulu, saya belum selesai. Oh iya. Ini saya kasih literasi loh. Kalau saya kasih literasi Maaf jangan Bang dipotong Host, biar saya keluar ya, aja soalnya saya nggak boleh ya keluar aja. berbicara. Ya nggak boleh, nggak sopan orang lagi ngomong kok dipotong. Silakan turun aja. Terima Ya, kasih. turun aja nggak ada adab namanya itu ya. Mau jangan Sedang jangan ahlu lama kitab ngomong. loh, kalian ini saya pakai data ya wajar lah lama. Kalian cuma modal congor minta pula kalian waktu lama. Giliran saya tunjukin data ya wajar lama karena saya tunjukin data. Gimana sih? Kalian ngomong congortologi minta lama, giliran saya tunjukin data minta sebentar. Mau kalian apa ini? Nih loh, Oke, baik, saya di sini dengar. dikatakan bahwa nih kitab kalian itu berubah-ubah dan bercampur. Nah, dan mereka tulis kitab dengan tangannya dan mereka katakan ini dari sisi Allah untuk mereka tukar dengan harga sedikit. Tidak sebaiknya ilmu yang kalian miliki mencegah kalian dari bertanya pada mereka. Tidak, demi Allah, takkan kulihat lagi seorang di antara mereka bertanya kalian tentang yang turunkan pada kalian. Jadi kami itu, makanya saya dari tadi itu, ketika kamu mengatakan kitab Lukas, saya nggak perlu bertanya isinya dulu. Saya bertanya epistemologisnya dulu. Kalau dia tidak lewat, tidak masuk karena akademik, tidak bisa dipertanggungjawab. Kenapa saya bahas? Buang waktu. Gitu loh. Ini saya sedikit nih. Ini ada dari pendapat tokoh Kristennya Kenneth Drake ya, yang menyatakan kalau Bible itu cuma karangan manusia. Ini datanya, bukunya. Ini datanya. Kenneth Drake, seorang uskup gereja Anglikan di Salem, dalam bukunya The Call of Minaret mengatakan bahwa no, not so the New Testament there is collision in editing, there is change, yang artinya tidak. Demikian halnya dengan kitab yang baru. Pada kitab ini terdapat pemenggal-pemenggalan dan editing. Tuh. Lanjut deh. Iya, bukan berarti kami mengatakan semua di kitab kalian itu nggak ada yang benar. Yang namanya kebenaran mutlak itu pasti turun-temurun disampaikan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan tradisinya sama kayak kami. Kalian kan dapat informasi dari orang Yahudi. Masalahnya orang Yahudi itu juga banyak mendengar kabar bohong. Makanya bercampur kitab kalian itu. Nah, bagaimana cara membedakan mana yang benar, mana yang tidak? Makanya muncul, hadirlah alat untuk menguji. Mana yang benar, mana yang tidak. Itu Al-Quran. Maka apa yang dikatakan Al-Quran itu benar. Maka patokannya Al-Quran. Kalau berbeda dengan Al-Quran sudah itu palsu, itu dusta. Contoh Nabi Daud bilang ambil bini orang, itu nggak mungkin. Kemudian dikatakan lagi bahwa Harun itu membuat patung sapi, itu tidak mungkin karena di dalam Al-Quran tidak begitu. Justru Nabi Harun menasihati orang Yahudi. Kalau memang Harun itu membuat patung berhala, harusnya dia dimatikan Tuhan. Masa gara-gara Tuhan dinasihati Musa Tuhan berubah pikiran? Dada aja. Kita buat data ya. Nih, kita buat data. Nah, ya. Yang mencontek itu Yesus, udahlah mencontek, salah pula. Coba Lukas 24:46 itu. Udahlah dia contek kitab terdahulu, salah pula kutipannya lagi. Nggak ada ternyata. Nggak tahu dia nyontek kitab apa. Lukas 24 nomor 46. Ada tertulis demikian, Mesias seru mati, tahu-tahu nggak ada di kitab manapun. Itu bahaya tuh, penipuan itu, berbohong itu. Dalam dunia akademisi itu udah digelar kalau dia profesor udah dicopot itu, ketahuan dia berbohong itu udah nggak boleh itu, nggak tembus itu, menciderai keakademikan itu, kejahatan akademik itu. Dia ngutip tapi nggak ada kutipannya. Wah bahaya ini, banyak orang sesat gara-gara dia tuh. Nabi Muhammad nggak pernah ngutip. Kalau ngutip ya tunjukinlah karya ilmiahnya. Ya silakan Rubiono. Ya. Baik, saya jawab ya. Jadi Ramen gimana Ramen? Karena tadi Silakan. Ramen dulu deh. Bang Robi. Siapa nih? Ya udah Robi. Ya silakan. Mungkin karena tadi ke Uniri pakai lama, jadi saya mungkin ada 3 hal aja yang bisa saya tanggapi ya. Yang pertama tadi Anda ngomong tentang nyontek ya. Yang kedua Anda ngomong tadi sepintas bahwa penyalipan memang ada. Dan yang ketiga Anda bawa data yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi menulis kitab dengan tangan mereka kemudian dia berkata ini dari Allah ya. Yang pertama tentang nyontek.
Nah, di sana di dalam Al-Quran ada di situ dikatakan bahwasanya Tuhan berfirman kepada Nabi Muhammad, bahwasanya dikatakan gini, jikalau kamu ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kitab ini diturunkan. Jadi di situ ada perintah bahwa Nabi Muhammad itu bertanya kepada ahli kitab. Coba baca ya, yang sempurna siapa ahli kitab lah. itu. Baca yang sempurna lah ayatnya. Saya nih kebiasaan ya, kalau Gini, diskusi itu saya kemudian, liatin ayatnya. kebetulan Coba ayat berapa? Ini yang nggak bisa. kebetulan- Udah ngambil kebetulan- terjemahan, nggak bisa. Tunjukin terjemahannya sempurna bacakan. kebetulan saya Iya, kalau bawakan itu Bang. Aduh. nih nggak bawa Jangan sama kayak Yesus ngutip-ngutip tapi nggak jelas kutipannya loh. Kalau saya tuh kalau membacakan tuh saya tunjukin ayatnya biar nggak salah-salah loh. itu yang pertama ya. Belum selesai yang kedua, gimana? bicara Selesai yang tentang, kedua, data yang pertama aja belum clear kok. Yang Bentar, pertama nanti tadi tunjukkan dulu datanya, Bukan. biar enak diskusinya. Kalau kayak gini namanya nggak diskusi, ini namanya cecong ortologi. Ngapain saya hadapin? Ya ampun. Kebiasaan orang Kristen ini kayak gini, apa sulit banget bawa data. Membaca itu kayak malas sekali kalian. Emang pantas ya kalian sesat. Nunjukin data doang, sebutin nama surah biar saya bantu baca juga nggak apa-apa gitu loh. Heran saya. kalau nggak salah di situ, Diskusi. kalau nggak salah di situ Quran surah Yunus ayat 91 atau 92 ada itulah. Nah, itu kan antara ayatnya aja kamu nggak Terus tahu tuh. kemudian, Gimana mau kemudian kamu berbicara? maklum lah, kerjaan ini. Ketika ya udah kalau kerja dulu, jangan paksakan dirimu nggak tahu apa-apa terus naik ke atas, naikkan cat tata itu, naikkan cat tata tolong. Iya, siap. ya, yang jelas Ini itu orang nih, ada datanya, udah gini-gini nih, yang datanya. ada datanya emang ada, tapi datanya semangat seperti yang kau ucapkan dan yang kau framingkan tentu sama. Kita baca dulu betul-betul. Gimana Maksud sih? saya kan itu kan data itu kan ada. Iya, Data itu datanya kan ada. ada. Data Yesus juga Berarti kan anak memang di situ anak ada apa juga Tuhan ada. yang Data Yesus juga ODGJ ada. Apakah betul dia Orang ODGJ ahli kan kitab. gitu? Nah, siapa ahli kitab itu? Orang-orang yang Ini pakai apa dulu, sih ini orang orang bilang, nih ahli udahlah kitab salah siapa paham. lagi? Dia pula yang Nah, memaksakan kepada siapa kesapahamannya. ditanya? Kita mau bahas dulu. Anda Kamu kalau itu bawa, disuruh kalau untuk bawakan memahami dulu surat ayatnya. itu, Udahlah kalau salah bawakan surat memahami itu, malah dia pula yang nanya. ya kalau bawa Ada surat aja nih itu, orang. Anda bawakan datanya, biar kami berjawab. Ya, jadi kami tidaklah babu Anda dalam menjawab menjawab pertanyaan Anda. Kami pula yang suruh kami bawakan data. Anda bawakan data lengkapnya. Sebab di Al-Quran bukan begitu bunyinya. Biar kita ada berdiskusian. Assalamualaikum, Saudara. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lanjut. Thank you. Ya, mungkin saya gini ya. Dari tadi kalian umat Kristen tidak ada satupun yang berani buka data, baca data. Kalau kitab kalian yang kalian pelintir, silakan Tuhan kalian pijak, silakan. Kami nggak ada urusan. Tapi ketika kalian mengutip Al-Quran kami, jangan pakai sifat kalian begitu. Kalian framingkan seperti yang di otak kalian tanpa membacakan sempurna terjemahannya. Bahkan cuma terjemahan saja, kan nggak suruh kalian baca ayatnya. Kebiasaan kalian itu kenapa kalian begitu? Karena menunjukkan bahwa kalian itu tidak punya knowledge. Kalian nggak serius-serius betul-betul membaca. Sebagaimana saya membaca kitab kalian dengan sungguh-sungguh. Baru saya bertanya, 2 Samuel pasal 12 9 8. Di situ Nathan berfirman, aku bisa membacakannya, bahkan kutunjukkan datanya. Giliran kalian baca cuma sepintas, kalian pahami, yang kalian pahami itu yang kalian tanyakan ke kami. Kenapa saya harus jawab? Ya, silakan Cak Tata. Ini orang Kristen ini dari tadi. Ya, yang Kristen di bawah silakan naik ya, satu tempat lagi ya. Buat Kristen silakan. Lanjut. Romel, silakan Anda bertanya kepada guru kami, Cak Tata. Lanjut. Ini Umi Rifa ini meragukan kitab Injil, meragukan semua yang ditulis di tulis dalam kitab Lukas. Padahal mestinya Umi Rifa ini juga harus meragukan kitab sucinya gitu loh. Karena sama-sama. Emang Lukas itu Alasannya Injil. apa? Bayangkan. Ya, bentar Bang. Mana tuh? Bentar. Oke. Jadi Saya gini, bukan meragukan jadi kitabmu. Lukas Saya itu menolak itu punya kualifikasi sebagai penulis Injil. Kenapa? Ya, tunjuk data lah. Karena Lukas sendiri adalah orang yang dekat dengan para rasul. Coba Jadi tunjukin, sebenarnya Lukas itu pernah ketemu berdasarkan Yesus nggak? keterangan para rasul yang ditulis, dibantu ditulis oleh Lukas. Lukas kan memang orang terdidik.
dia seorang dokter. Data, coba datanya dulu. Datanya mana? Nggak usah datanya, Anda juga tahu, cari Udah aja diam, di. yaudah. Oh, alah. Udah Cak Tata, silakan Cak Tata. Ngomong apa tuh? Silakan, Cak. Ngomong apa tuh rupanya? Kirain bawa data. Cak Tata silakan. Kerja, Cak. Ya. Jujur aja, Pak. Ya, oke, saya masuk. Teman-teman perhatikan ya. Kita di sini ini diskusi bukan perang doktrin. Tapi kita sedang transfer knowledge. Kita sedang membuka cakrawala berpikir. Kita sedang menguji kekritisan kita sebagai manusia. Kita sedang menunjukkan bahwa kita itu betul-betul manusia, bukan binatang. Bedanya binatang dengan manusia apa? Binatang itu tidak punya aturan. Binatang juga bukan hewan yang memiliki kecerdasan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan modal berpikir. Kita punya IQ, SQ, EQ, EQ. Kita punya itu. Kenapa penting itu? Karena itu adalah perintah dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengikat kita. Kita mencerdaskan anak bangsa. Ketika kalian membawa kitab suci kalian yang kalian akui sebagai kitab suci, harus ada alasan. Kenapa kitab itu dikatakan suci? Karena kalau tidak, apa bedanya dengan kamus dan buku porno? Kalau ditanya ke saya, apa alasan Al-Quran dikatakan suci? Ada. Karena Al-Quran sendiri punya parameter yang tak terbantahkan. Dia yang keluarkan parameter itu tak terbantahkan. Apa contohnya? Terjaga. Siapa yang bilang Al-Quran terjaga? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Artinya di sini ada legitimasi, ada statement dari Allah bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Bagaimana untuk meruntuhkan hujah ini? Buktikan secara ilmiah Al-Quran pernah terdistorsi. Maka saya sudah tahu bahwa parameter kitab suci itu harus terjaga. Saya buktikan kitabmu telah terdistorsi. Kitabmu terdistorsi, kitabmu tidak terdistorsi. Kenapa saya harus percaya kitabmu suci? Gitu. Ya. Jadi Lukas menulis Injil meskipun bukan rasul, ya. Karena memang Lukas memiliki tujuan untuk menyampaikan kesaksian yang akurat, terperinci tentang kehidupan ajaran dari Tuhan Yesus gitu loh. Nah, dia kan seorang Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu tujuan Lukas? Itu literatur Lukas ngomong sama kamu. Kristen ya seperti itu. Yang mana? Pelajari. Yang mana? Yang mana? Kok kamu tahu Lukas punya tujuan? Tujuan itu kan sesuatu yang ada dalam internal seseorang. Emang dia cerita sama kamu? Ya, Emang dia bilang Lukas sama kan kamu? berada pada lingkaran. Saya mau nulis loh. rasul. Saya bertujuan menulis ini untuk ini loh. Kok bisa tahu kamu udah pernah ketemu sama Lukas? Lah, Lukas kan di Lukas pasal 1 ayat 4 ya, bahwa ya jadi dia menyampaikannya kepada Theophilus. Dari mana kamu tahu kalau itu Lukas yang nulis? Datanya saya belum masuk ke isi kitabmu. Ngapain saya bahas isi kitabmu? Jadi Orang dia, saya masih bertanya. kok jadi dia penulisnya kitab sebagai Lukas seorang itu siapa yang bilang? dokter, dia seorang yang terpelajar. Iya, memiliki- yang saya minta itu data bukti valid Jadi dia bahwa memiliki penulis satu Lukas itu datanya. disiplin ilmu Dengan dalil. untuk melakukan sebuah penelitian. Ya, penelitian di mana tertulis? Jadi bahwa dalam Lukas yang Injil teliti. Lukas itu menyatakan bahwa ia menulis dengan Mana, tujuan Bang? Mana, Bang? memberikan suatu Mana, Bang? suatu Datanya, Bang. laporan yang terperinci kepada seorang Mana tokoh. datanya? Kalau Lukas nulis data itu katanya. Ya di Lukas sendiri kan ada. Mana Lukasnya? Di Kisah Rasul Mana ada. Lukas menulis? Aku Lukas menulis Bible ini. Mana? Ayat berapa? Lukas 1 ayat 1. Cuma tadi kan sama kami Lukas yang menulis itu di Bible, tunjukkan. Ya coba Lukas 1 ayat 1 dulu. Iya, penyelidikan itu wartawannya, bukan firman Tuhan berarti. Ya. Jadi Bukan itu poinnya Ustaz Arief. Ustaz Arief sama Bang Ustaz, bukan itu Ya. poin. Saya Poin jelaskan saya dulu. adalah gini, poin saya adalah jangan penjelasan sebelum data. Poin saya adalah buktikan kalau kitab Lukas ditulis oleh Lukas, bukan isinya. Mau penyelidikan. Ya, Saya tanya ini loh. Buktikan kalau kitab Lukas ditulis oleh Lukas secara data. Nggak perlu kalian Iya. kasih Mana? fotonya dia lagi nulis. Nggak. Gue nggak minta. Gue cuma butuh data. Ada yang valid itu mengatakan kamu bahwa penulis kitab Lukas adalah Lukas. ini kan sudah dijelas ya. Sudah jelas Di di mana dijelaskan? Lukas, Di sudah mana jelas jelas? di Kisah Rasul, Di oke. mana? Di Kalau mana? kamu Di mana? bertanya Di mana? begitu,
Kalau kamu bertanya begitu, maka pertanyaan yang sama juga, Catatan pertanyaan pertanyaan apa yang yang sama mau juga, pertanyaan yang sama juga tentang Betul, kita betul, Pak. Ini ada ya, penguja di bawah ini namanya Indah. buktikan di mana Jibril Bang. mengasih tahu, Betul, Bang. Ya, Indah selamat. apa sih ini buktikan Jibril ngasih tahu Firman. Oke, saya Bagaimana kasih kamu data cara ya. buktikannya? Oke, saya punya data. Umat Islam ini kalau ngomong bidata. Kau, inilah bedanya kita. Kalau ngomong kau udah congor aja. Kalau kami umat Islam enggak. Kami berdata. Ya. Jadi gitu, dalil itu dalil akli dan dalil nakli. Salah satunya dalil tertulis, itu diizinkan. Nih, malaikat Jibril membawa firman. Nih, kamu ini. Nih. Tuh. Malaikat. Ya, kita lihat nih. Nah. Bentar, aku ambil datanya bentar. Bentar ya, besarkan dulu. Bentar, mana kita lihat dulu ya. Ya, sebelum ini ya, tolong dikencangin tetapnya, dikencangin tetap. Kemudian apa namanya? Law of foreign-nya di samping kata arifah itu, mohon sebagai bukti bahwa kita ada di sini, tolong ditekan law of foreign ya. Sebagai bukti dikencangin tetapnya. Ya. Tetapnya kemudian law of foreign ya. Makasih yang udah tetap law of foreign. Makasih sebagai bentuk dukungan kepada Kamal ini. Emang bener ya? Nih sahih ya. Kau baca ini. Namanya Jibril nih. Jibril langsung tulis nih. Dan kewajiban kami untuk membacakannya dan Rasulullah SAW sejak saat itu bila Jibril datang kepadanya beliau mendengarkannya. Dengar ya. Nih kau tengok nih. Ini dalam kitab Bukhari nih. Nih. Sahih Bukhari nomor 4. Ijma para ulama mengatakan ini hadisnya posisinya sahih. Nih. Kau tengok nih nama Jibril ada nih. Dan kewajiban kami untuk membacanya dan Rasulullah SAW sejak saat itu bila Jibril datang kepadanya beliau mendengarkannya dan bila Jibril telah pergi maka Nabi SAW membacakannya. Nih. Ada data. Sekarang tunjukkan data. Kalau penulis Lukas adalah Lukas. Gantian lah. Dari tadi kok nggak ada satupun yang berdata. Baca itu Rifa, kisah Rasul pasal 1 ayat 1 itu jelas ya. Mana? Hai Theophilus dalam bukuku yang pertama. Mana bukunya penulis, yang pertama? Penulis kisah Rasul siapa? Lukas juga. Penulis kisah Rasul siapa? Lukas. Mana tertulis? Mana coba? Mana? Itu Lukas yang menuliskan berdasarkan dari Paulus. Ya ampun, dari berdasarkan tadi keterangan dari para rasul. Ya mana datanya? Kan kalian orang Kristen ini memang suka-suka nenek moyang kalian ya. Giliran kalian minta data. Kami tunjukkan kalian nggak berdata. Mau kalian tuh apa? Kami lo berusaha belajar dan kemudian mengembalikannya ajaran yang kami pelajari untuk kalian. Kalian dari tadi ngomong nggak satu punya berdata. Memang suka-suka. Mentang-mentang kalian ngaku anak Tuhan. Kayaknya suka-suka kalian. Inilah bahayanya kalau ngaku-ngaku anak Tuhan. Ini bisa suka-sukanya hidup. Giliran awak itu tuntut data. Giliran dia dari tadi nggak satu pun data. Nanti aku tunjukin data. Aku pula kena mental sama Edis. Kalau ada penulis Lukas, ya bernama Lukas, ya tunjukin. Aku bayar 100.000 satu kata. LUKAS. Aku Lukas yang menulis ini. Tunjukkan. Lukas itu kan muridnya Paulus. Yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu data pernyataan di kitabmu. Kalau kisah Rasul menulis Lukas. Udah capek ya. Yang lain. Yang lain ya. Bentar, diam. Lover silakan. Ya. Lover, selamat malam Lover. Selamat siang Lover. Ini aja. Lover, selamat sore Lover. Mending Anda bertanya aja lah. Kalau kami tanya tentang Bible Anda, nggak akan bisa Anda jawab. Kami jamin itu. Lover, selamat malam, selamat siang Lover. Selamat sore. Ya kalau nggak jawab saya turunkan ya. Ya, gimana Junedi? Ada pertanyaan? Habis ini Cak Tata gantian. Aku mau istirahat. Aku mau baca ini dulu. Banyak buku yang mau aku baca. Tuh, lihat mata. Ya, buat yang Kristen, ya, selamat malam, selamat sore, selamat sore,
Iya, selamat sore. Kalau nggak menjawab saya turunkan ya, karena kita butuh yang bukan berhala. Ya, silakan Anda bertanya aja. Ah, ini ada Kristen kayaknya nih. Rifa, coba lihat Kisah Rasul 16 tuh. Kisah Rasul 16 ayat 10 sampai 17. Mana. Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul 16 ayat 10 sampai 17. Bentar dulu. Bentar ya. Kisah para Rasul. Kalian tuh emang malas cari data, aku tengok. Giliran kami yang buka data, kalian nggak terima. Geral, selamat sore, Geral. Bentar ya. Selamat sore. Kristen ya? Ya. Oke. Nah, ya, abis si Bang Ramel ini Anda bertanya. Bertanya atau gimana? Bertanya boleh? Oke, siap. Bentar. Nih, coba ya. Nih, ini aja ya. Ini ya. Nih ya, kalian baca ini loh. Nih. Dan nih. Ini saya ambil data dari ini nih. Ini dari gratis khotbah seri bundle. Ini bukan websitenya, ini ya, www.ministryvoice.com ya. Judulnya Siapa yang menulis kitab Kisah Para Rasul? Panduan lengkap penulisnya. Apa yang dikatakan di sini? Selama berabad-abad, para sarjana sejarawan dan umat Kristen sama-sama memperdebatkan siapa yang menulis kitab Kisah Para Rasul sebagai kitab kelima dalam Perjanjian Baru. Ini kalian aja berabad-abad masih belum selesai debatnya kok. Aku bilang tadi Kisah Rasul 16. Kok buka yang lain? Iya, loh. Aku menunjukkan buat apa membahas isinya, orang penulisnya aja gak jelas masih diperdebatkan sama Kan kalian kok. di sana dikatakan ya, waktu mereka dia dengan Rasul Paulus. Kisah Para Rasul. Kisah Rasul 16 ya. 16. Nah, dikatakan nomor 10. berapa? Nomor 10. Ya udah aku ikutin mau mulai ya. Terus Nah, aku baca aja nih. Aku ada Alkitab nih. Ya, aku baca aja. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Jadi di sana garis bawahi kami. Kami itu siapa? Ayat 10, ayat 11. Kami itu siapa? Rekannya Paulus. Siapa Ya rekannya siapa? Paulus? Ya, Lukas. Mana aku tahu? Dari Lukas. mana ada tulis? Kok tahu kau? Lukas kan rekannya Paulus yang Yang selalu mana ikut serta tertulis? dengan Paulus pelayanan. Siapa yang bilang? Injil Bisa kepada jadi bukan orang rekannya Yahudi. Cahyono. Yang mana rekannya Lukas? Bisa jadi Cahyono. Atau jangan-jangan Simeon. Walah, itu yang Walah. Kolose 4 ayat 14. Kok lari lagi? Tapi Kisah Para Rasul. Kolose, ya, Mari ya kan nih, ini kan apapun. berkesinambungan, yang berkesinambungan kan itu. Apa ini? Di sini berarti nggak terjawab berarti. Udah lari kita nih mana-mana nih. Jadi Makanya tadi aku daripada yang sibuk perlu membahas kita- isi kitab kalian, ku bawakan yang aja lah perlu- pendapat para scholar kalian yang masih diperdebatkan yang perlu kita penulisnya. telaah di situ di ayat itu adalah kata kami. Kami Ya, siapa berarti kami si di situ? penulis. Si penulis dengan rekannya. Ya, dari mana kau dengan- tahu? Siapa rekannya? Dari mana kau tahu? Ya kan dia udah tulis di situ. Berapa ayat itu Ya dibilang siapa? kami, Ya kami, siapa? Kami, Dari ya kami situ itu kami ke siapa? Filipi. Iya, dari kami situ itu kami siapa? ke Makedonia. Itu Contoh kota perantauan orang Roma. Mana aku tahu. Ya, Siapa itu orang-orang. kami? Ya, berarti tidak ada ya. Siapa? Maksudnya Berarti- orang berarti yang tidak ada. Ya, yang kan, selalu ini- bersama ini- dengan ini- Paulus ada ini- Lukas. Ini ada si Gerald nih. dia Ya tanya masuklah. nih. Ya. Nggak ada datanya. Wah, nggak ada. Nggak ada Nuntut datanya. tapi dijelasin. Nggak ada nggak datanya. Gimana sih? Apa yang kau Dato, jelaskan? Dato, Nggak ada gimana? datanya. Datanya nggak ada. Buat apa kau? Mana penulis Lukas? Sudah katakan aku Lukas yang menulis. Mana? Nggak ada. Ya udah. Itu harapan Ya. mereka sebenarnya itu. Harapan mereka Lukas yang nulis. Iya. Penulis Bibelmu anonymous atau tidak diketahui, rancu. Itu gereja kau yang buat, bukan kami yang buat.
Ya, Geral, silakan. Selamat siang. Anda Siang. bertanya atau berdiskusi? Saya bertanya ya. Kalau tidak salah di Quran ditulis Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian ahli kitab. Ya, ahli kitab. Ya, jadi ketiga itu ya. Yahudi, Nasrani, dan ahli kitab. Nah, siapa sih yang dimaksud? Atau mohon dijelaskan siapakah mereka itu yang dimaksud? Nah, ini bagus nih gini tanya nih, tidak menyimpulkan tapi bertanya nih. Saya respect dengan Pak Girat nih, sehat selalu. Terima kasih. Kita bacakan ayatnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu. Ya Pak ya. Innalladzina amanu. Inna. Sesungguhnya. Allazi. Mereka yang mana? Amanu. Beriman. Innalladzina amanu. Walladzina hadu. Dan orang Yahudi ya. Innalladzina amanu. Walladzina hadu. Wan nasara. Wassabi'in. Nah disebutkan nih. 1, orang yang beriman. 2, orang Yahudi. 3, orang Nasrani. 4, orang Sabi'in. Ya, saya ulangi nih, ada 4 nih, ada 4 golongan. Kenapa mereka? Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabi'in man amana billah wal yaumil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau mereka beriman kepada Allah, orang beriman Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Kalau beriman kepada Allah, mereka tidak perlu bersedih hati. Kalau beriman kepada Allah loh ya. Begitu. Jadi siapa mereka? Ya siapa saja. Mau orang Yahudi kek, Nasrani kek, Sabi'in kek, tapir kek, hantu belau kek. Kalau beriman kepada Allah. Itu. Begitu Pak. Itu maksudnya. Silakan Pak Gerard. Oh ya. Sudah. Oke, jadi begini. Kalau di Alkitab itu yang disebut dengan Yahudi itu paling tidak itu ada 4 sebenarnya, ada 4 golongan yang berbeda ya. Nah, yaitu golongan Yahudi Rabinik, Yahudi Mesianik, kemudian yang 2 ini Kanaan sama Samaria ini nggak terlalu terlibat lah ya, tetapi sebenarnya mereka ada. Nah, Coba pakai data Pak, pakai data ini informasi. Mohon maaf, Informasi mohon ini maaf. berbasis data. Mohon maaf, saya ini karena datanya itu dari buku yang banyak sekali ya, tapi kita uji saja. Nah, dari di saat Setahu saya nggak gitu Pak. Setahu saya tuh nggak gitu. Setahu saya Yesus itu menyebut Bani Israel. ya, Bani Israel di zaman Yesus itu ada beberapa sekte Pak. Yang pertama ada sekte Farisi dan sekte Saduki. oke. Nah, Itu yang dari kalangan berbasis mereka ini agama. Bani Israel ini ada yang ahli Taurat. Ya, Makanya saya itu yang agak dari bingung sisi tadi Bapak keagamaan. bilang di Alkitab saya. Begini. Ya, Itu betul Yahudi itu ya. sendiri kan gini Pak dari kata Yuda. Mm-mm. Jadi memang kita tahu itu bukan agama. Yahudi itu bukan agama. Tapi etnis yang Betul, kemudian betul. menjadi nama untuk satu agama tertentu. Ya. Nah, Karena di nggak ada situ nama di agama Alkitab jelas Yahudi. terlihat. Ya. Di situ terlihat bahwa ada Yahudi Rabinik, yaitu Yahudi yang mengikuti ahli Taurat dan Yahudi yang mengikuti Yesus. Nah, Mana kemudian Pak Yahudi Rabbinik dalam Bible Pak? Yahudi Rabbinik itu mana di Bible Pak? itu yang orang-orang yang mengikuti para ahli Taurat, Bu. Jadi di sana itu tadinya kan sebelum Yesus ada itu kan semua orang Yahudi itu mengikuti ahli Taurat. Iya kan Bapak bilang di Bible Pak. Bapak bilang di Bible ada Yahudi Rabbinik mana Pak? Ya ampun. Oke. Kayak gini Itu bahaya nih Pak. itu bukan Bu. Ini saya berikan untuk supaya memperjelas ya. Oke, saya ganti aja dengan gini. Yahudi pengikut para ahli Taurat sama Yahudi pengikut Yesus. Ya, nah karena di situ jelas ada pertentangan Yahudi keduanya. pengikut Yesus itu cuman murid-muridnya doang Pak. Enggak, sekarang dia memberikan khotbah di bukit itu yang mengikut 5.000 orang itu bisa aja dari sana mungkin ikut 1 orang, jadi mungkin bisa aja tidak. Dari yang mana namanya Bapak pengikut tahu dia. itu orang Yahudi Pak? Bu, lokasinya itu kan jelas di situ. Jadi jangan memperdebatkan yang Kan ada begitulah. Hansip Romawi juga Pak.
Loh, Betul, Bu. kalau Bahkan yang bicara ada lokasi di situ Romawi, dia lagi dijajah bahkan kok. Romawi pun ada yang kemudian menjadi pengikut Kristus juga ada juga, Bu. Enggak, itu enggak bukan tema kita. Kita enggak bahas itu. Yang saya bahas adalah setiap Nah, yang saya informasi yang saya Anda tanyakan ini itu pengetahuannya dari mana gitu loh. dari Ngeri loh Pak Alkitab, Nek Bu, kalau ngomong Anda kayak membaca, lah mana kalau gitu mana? kok mana sekarang gini aja deh. Sekarang diuji aja Lah. dengan pertanyaan saya cuma satu sebenarnya. Duh, kok Yang malah kayak dimaksud gini Yahudinya dong. di Taurat loh. Yang menjelaskan jenengan kok malah kok saya yang menjelaskan Anda, yang menuntut konfirmasi saya, kok malah saya yang suruh jelasin iki piye Nah, kan ceritanya iki? ini bermula dari pertanyaan saya, Bu, yang dimaksud Yahudi di dalam Quran itu Yahudi yang mana sih? Lah, Karena di dalam Alkitab udah itu yang aku disebut wes Yahudi. tak jelasin, wes clear. Oh, jadi penjelasan Ibu bahwa semua Lah, Yahudi di sama di Al-Quran dalam sudah Quran. saya jelaskan barusan. Ya, jadi dari Loh. situ kesimpulannya bahwa semua Yahudi sama. Aduh, kok malah nyimpulin gitu? Ya silakan. Yang saya jelasin Kan kok saya tanyakan gitu. itu Yahudi yang mana, itu maksudnya Yahudi yang Mana mana gitu, Yahudi yang mana. Silakan. Hadu itu juga sama asal katanya dengan hudan. Ada Ya. ulama yang memaknai artinya kembali. Gimana sih ini orang-orang kayak gini? Di mute dulu dong nih dong. Nah, banget nih pusing nih banyak kali nih. Hadu itu ada ulama yang mengatakan itu maknanya berbeda. Nah, hadu itu siapa? Orang yang kata ulama, nanti Ustaz Tata bisa jelasin. Ada yang mengatakan orang dari kalangan Bani Israel yang pegang kitab suci. Ada dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Mereka yang memegang kitab yang dianggap suci yang dari kalangan Bani Israel. Nah, apakah semua Yahudi itu adalah Bani Israel? Iya. Apakah semua Bani Israel adalah Yahudi? Tidak. Makanya di Al-Quran itu ada nas yang berbunyi ya Bani Israel askuru. Tapi kepada Yahud itu lebih cenderung yang negatif karena ini keturunan rata-rata kebanyakan ingkar. Kalau Bani Israel, nabi-nabi juga Bani Israel. Maka yang saya jelaskan tadi itu sudah clear. Kok baru bertanya sekarang? Tadi kenapa setelah saya menjelaskan kok nanya giliran saya tanya balik kenapa? Anda bilang di Alkitab saya ada Yahudi ini, Yahudi itu mana? Di Alkitab Anda Itu begitu itu bunyinya. untuk Jangan memberikan informasi yang tidak ada. Oke, lupakan. Sekarang jawaban cuma satu. Yang dimaksud dengan Suruh Yahudinya di dalam lupakan. Taurat, ya. Yang dimaksud dengan Yahudi yang Taurat itu karena di dalam orang Kristen itu Yahudi itu macam-macam. Nah, kira-kira yang dimaksud di Taurat itu Yahudi yang mana? Pertanyaannya itu sebenarnya intinya itu saja. Yang macam-macam itu di mana di kitab Anda, Yahudi? Ada macam berapa Di macam? Alkitab itu jelas terjadi perdebatan antara Yesus dengan para ahli Taurat. Itu jelas sekali. Ya, sehingga di situ ada terpecah dua, Yahudi pengikut ahli Taurat sama Yahudi yang pengikut Yesus yang kemudian disebut Mana sebagai coba ayatnya Kristen. mana ayat? Ya ayatnya mana tuh? Mana ayatnya itu? Ada Yahudi pengikut Kristen mana ayatnya? Tuh, nih kalau ngomong Yahudi kayak pengikut gini kata Kristen gimana sih? Anda dengarkan Dengar dulu teman-teman dong. ya. Yahudi Dengar pengikut Yesus yang kemudian disebut Kristen, bukan Yahudi pengikut Kristen. ya datanya mana itu? Ya ampun. Kok malah Sekarang susah Anda tahu nafas nggak sendiri? bahwa di Alkitab itu ada yang Nggak namanya Kristen tahu. sama Yahudi? Nggak Apakah tahu, Yahudi nggak semuanya tahu. Kristen? Makanya saya nggak tahu, saya minta datanya dari Nah, tadi kan, Bang. makanya saya kasih tahu ya, yang namanya Yahudi itu ada yang Kristen, ada yang tidak Kristen di dalam Saya Alkitab itu. tadi minta data loh. Data silakan buka sendiri deh. Pak. Itu kan sederhana Ya, sekali aku kan, gitu bukan tadi minta poinnya itu. data. Lah, Pak, datanya Pak. saya Datanya yang Pak. buka data. Datanya, Nah, Pak. sekarang gini aja, kalau Anda tidak tahu membedakan bahwa Yahudi yang di dalam Quran, katakan saja saya nggak tahu atau Yahudi data, dan Pak. Al-Quran itu pokoknya hanya Data, satu Pak. aja gitu aja. Data Pak. Jangan menanyakan data. Saya pertanyaan Data, itu Pak. sederhana. Iya data Pak. Pertanyaan saya sederhana. Yahudi yang dimaksud di Quran itu Pak, Yahudi yang data mana? Pak. Seharusnya saya menanyakan datanya pada Anda kok Anda menanyakan ke saya. Aduh. Mana Yahudi yang masuk Kristen? Nah sekarang saya tanyakan aja, diulang semua deh. Sejak Yahudi yang kapan? disebutkan Pak, dalam Quran itu, Pak, Yahudi yang disebut dalam Quran itu emang siapa? Yohanes Ya? Kristen, Pak. Emang Ya? Yohanes Kristen? Emang Yohanes Kristen? Pak, yang sekarang di Antioquia, yang di Antioquia itu siapa? Yang di Yang Antioquia itu siapa? Yohanes Kristen, Pak. Yang di Antioquia itu siapa? Pak, Yang di Antioquia? pertanyaan saya, sejak kapan Yohanes itu Kristen? Sejak kapan Yohanes Matius itu Kristen? Mana, Pak? Pak, sebutan Kristen itu tidak harus semua orang yang beragama Pak, Kristen. saya Karena yang- nanya. Makanya Bapak nanya, ada Yahudi yang masuk Kristen, Yahudi Kristen katanya. Mana Yahudi yang Kristen itu siapa? Bukan Yahudi masuk Kristen, nggak ada yang namanya agama Kristen, Yahudi itu yang nggak ada. Kristen yang mana? Yang agama yang Yahudi yang kemudian disebut Kristen. Yahudi Kristen itu siapa?
para muridnya Yesus. Mana murid Yesus disebut Kristen? Anda baca di Siapa Alkitab. murid Yesus yang begitu, Pak? Sekarang jelas-jelas Petrus itu jelas-jelas Siapa murid? Sejak kapan Kristen itu orang yang nggak berkuluk? Dulu, Bang Nato, biar dia. Jangan kemana-mana. Ya, Ayo. sudah, saya jawab dulu ya. Jadi kita harus tahu asbabun nuzulnya ayat. Innaladina amanu waladina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ayat ini Salman Ibnu Salam, seorang rabi masuk Islam. Dia nanya tentang orang-orang Yahudi. Maksudnya apa? Mereka yang beriman kepada pengikut Musa, Taurat. Dan Nasoro, pengikut Isa. Nah, bagaimana ibadah mereka ya Rasulullah? Ini sebelum Nabi Muhammad diutus yang ditanya ini maksudnya. Mereka ini sebelum mereka masuk Islam ya Rasulullah, mereka mati duluan gitu. Maka turun ayat ini, ya selamat. Mereka kan pengikut Musa dulunya. Begitu juga di zamannya Nasrani, orang yang mengikut Yesus, Isa, ya selamat. Tapi bukan Kristen ya, kalau Kristen bukan pengikut Yesus. Karena pengikut Yesus itu adalah apa? Mereka yang mentuhankan Allah, man amana billah. Karena Yesus di dalam Matius 11:25, Tuhan itu Allah Bapa itu. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kalau Kristen sekarang kan mentuhankan Yesus, bukan, tidak masuk. Ini perusak ajaran Yesus Kristen sekarang. Sedangkan di dalam Al-Quran wa Nasara, pengikut Isa, pengikut Yesus. Ya, sebelum Nabi Muhammad diutus, bagaimana? Ya selamat. Mereka kan beriman kepada Allah. Gitu maksudnya ayat ini ya. Oke, silakan. Apa lagi? Pak,